Shalom kepada saudara dan saudari, selamat menyertai ibadah dalam talian kita untuk minggu ini. Mari kita membaca salam bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Yesus Tuhanku, padamu ku datang, membawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku kagumi kemuliaan dan kuasa-Mu, jiwaku bersorak mengagungkan Engkau. Yesus Tuhanku, padamu ku datang, ke tanda syukurku, ke tempat kudus-Mu. Ku kagumi kemuliaan dan kuasa-Mu, jiwaku bersorak mengagungkan Engkau. Segala puji, segala hormat ku persembahkan di mezbah-Mu, Anak domba yang bertakhta. Padamu ku datang berserah. Haleluya. Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Yesus Tuhanku, padamu ku datang, membawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku kagumi kemuliaan dan kuasa-Mu, jiwaku bersorak mengagungkan Engkau. Segala puji, segala hormat
puji, segala hormat ku persembahkan di mezbahmu, anak domba yang bertahta. Padamu ku datang berserah, segala puji, segala hormat ku persembahkan di mezbahmu, anak domba yang bertahta. Padamu ku datang berserah, segala puji, segala hormat ku persembahkan di mezbahmu, anak domba yang bertahta. Padamu ku datang berserah, padamu ku datang berserah, padamu ku datang berserah. Shalom saudara, kita bersyukur karena kita bertemu di dalam ibadah kita pada minggu ini. Kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar, amin. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia.
Tuhan, sungguh kami percaya bahwa segala rancangan-Mu yang terbaik dan sempurna dalam hidup kami itu sudah membuktikan segala kebesaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes Lord, tanda mukjizat sertai tiap langkahku.
jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Lord. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Lord. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, untuk bukti segala kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau juga memberkati setiap bangsa kami, negara kami, bahkan negeri kami yang tercinta. Tuhan Yesus, Engkau mau lakukan pemulihan-Mu terjadi, dan kuasa-Mu Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu, setiap umat-Mu yang ada di seluruh dunia. Biarlah kami semakin hari berseru dan meminta kepada Tuhan perlindungan dan kuasa-Mu yang meliputi setiap kami. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami Tuhan, karena kami percaya segala rancangan-Mu indah di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, mengangkat setiap doa bagi bangsa kami, negara kami. Pulihkan negara kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Baik itu daripada bencana, maupun itu daripada jangkitan, daripada kuman-kuman. Dan juga Tuhan pulihkan ekonomi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dalam kasih Yesus, kita bersyukur sekali lagi kita bertemu untuk minggu ini. Dan waktu ini adalah waktu untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari saudara-saudari kita ambil masa untuk berdiam seketika di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, kami datang kepadamu saat ini. Berbicaralah di dalam kehidupan kami. Melalui hamba-Mu, Engkau tutup dan bungkusi dengan kuasa darah-Mu. Sehingga Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Singkapkanlah firman-Mu, rahasia kebenaran-Mu di dalam hati kami untuk mengerti firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, seperti yang saya katakan tadi, kita mempunyai Allah yang baik sebab Tuhan itu selalu ada bersama kita. Hari ini kita ada, hari ini kita dapat beribadah bersama-sama walaupun bukan di dalam gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing. Itu kita boleh merasakan kasih Tuhan, kita merasakan Roh Kudus Tuhan juga menyertai kita. Untuk hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga 15. Seperti di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi, ini bercakap tentang kasih kepada Allah adalah peringatan yang utama. Tetapi untuk hari ini saya akan memberikan satu tema di dalam khotbah saya, perintah untuk mengasihi Allah. Nah, kalau kita bercakap satu perintah, ini adalah sesuatu perintah, arahan untuk kita melakukan sesuatu perkara. Untuk hari ini saya mulai dengan pendahuluan di dalam firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Nah, berkenaan dengan perintah untuk mengasihi Allah ini, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara dan saudari, ini sesuatu yang sangat ringkas untuk kita fahami. Jika kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Kita harus mendengar apa yang Yesus katakan. Hari ini biasanya kita akan diarah untuk mendidik anak-anak ini, anak-anak kita supaya taat perintah kepada ibu bapak.
Kadang-kadang kita boleh melihat di sana bahwa perintah itu ada di setiap mana-mana, baik itu dalam rumah, baik itu di dalam kepemimpinan dalam mana-mana bidang kerajaan atau swasta. Ada perintah-perintah yang telah ditetapkan untuk kita harus mengikuti dan melakukannya. Tetapi untuk hari ini kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan ini, di mana kita melihat di sini ada 4 perkara yang saya mau kongsikan. Berkenaan dengan perintah untuk kita mengasihi Tuhan itu, ada beberapa perkara yang kita boleh belajar, karena di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga 15 ini, terutamanya di dalam ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Poin yang saya tekankan di sini adalah ayat yang ke-13 dan 15. Tetapi sebelum itu kita melihat di dalam ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 juga jelas mengatakan kepada kita. Mari saya akan bacakan untuk ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 mengatakan di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, lihat firman Tuhan juga mengajar kita di mana kita harus mengikuti perintah Tuhan, yaitu kalau kita mengasihi Tuhan harus mengikuti perintah Tuhan. Benar? Kalau kita mau menghormati Tuhan, kita juga harus mengikuti perintah Tuhan. Kita harus menunjukkan tindakan kita, apa yang kita mau lakukan. Tanda kita mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara dan saudari kita atau siapapun. Kalau kita bekerja dengan satu majikan, karena kita menghormati majikan kita, karena dia adalah majikan kita, kita juga belajar akur, taat pada perintah majikan kita. Hari ini, kita di dalam kehidupan kita hari ini, di dalam dunia ini, majikan kita itu adalah Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus mengikuti perintahnya. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan katakan dan ajarkan kepada kita. Untuk beberapa perkara yang kita belajar hari ini, ada 4 perkara yang saya ingin kongsikan di dalam poin yang ke-13, 14, dan 15. Seperti di dalam ayat yang ke-13 mengatakan seperti ini. Saya akan bacakan. Firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-13. Engkau harus takut akan Allah. Nah, yang pertama itu ayat yang ke-13. Engkau harus takut kepada Allah. Nah, poin yang pertama itu kita belajar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita belajar harus takut akan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, harus ada perasaan takut. Bukan takut yang biasa-biasa, tetapi ada satu ketakutan bahwa Tuhan ada otoritasnya yang luar biasa. Satu otoritas di mana kita tahu kuasa Tuhan itu melebihi segala-galanya. Dan perkara ini saya kongsikan di sini, banyak keberhasilan untuk kita taat, patuh pada perintah Tuhan. Karena Tuhan mengajar kita, kalau kita mengasihi Tuhan kita harus menuruti perintahnya. Jadi ada sesuatu perkara yang dikatakan di sini, kita harus takut akan Tuhan. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Mari saya bawa Anda melihat bersama-sama. Jika kita mengasihi Tuhan, kita harus mengikuti perintahnya, yaitu perintah takut akan Tuhan. Nah, untuk melihat kepada perintah-perintah Tuhan, ada faedahnya, keberhasilannya untuk kita taat dan takut kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur mengatakan ayat yang ke-111, ayat yang ke-10, ini adalah berkenaan tentang hal takut akan Tuhan. Nah, saya akan baca bersama-sama, saya akan bacakan untuk Anda hari ini. Mazmur 111 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Perhatikan baik-baik, permulaan itu hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Nah, kita harus mengerti perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jelas dia mengatakan di sini, kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Sebab bila kita takut kepada Tuhan, kita rasa rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar terjadi di dalam hidup kita. Sesuatu yang Tuhan katakan di sini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan
penuh hikmat. Karena Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada orang yang takut, hormat kepada Tuhan. Orang yang congkak, orang yang sombong, yang tidak takut kepada Tuhan, dia kehilangan hikmat. Dia tidak memiliki hikmat dari Tuhan. Itu bergantung kepada hikmat, kebijaksanaan diri sendiri. Hasilnya dia akan sering kali mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Saudara dan saudari, firman Tuhan sangat jelas untuk kita belajar hari ini. Bila kita takut dengan Tuhan itu, ada banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan akan memakai orang-orang yang rendah hati. Tuhan akan memakai orang-orang yang memiliki hati takut dan hormat kepada Tuhan. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Sebab satu perkara yang dunia tidak dapat berikan adalah hikmat dari Tuhan. Sebab itu di dalam Mazmur mengatakan sebentar tadi, Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Seorang anak waktu kecil, waktu dia sedang membesar, seorang bapak ada otoritas untuk memberikan arahan untuk anak patuh. Anak ini akan menjadi dewasa, mengerti, anak ini akan membesar dan mengerti. Bapak ini ada otoritas dan harus ikut perintah bapak. Ada ketakutan. Bila bapak ini kata, mari sini, itu anak akan datang. Tetapi sebahagian anak-anak juga ada yang seperti ke anak-anak yang kita boleh lihat dalam hari ini. Kadang-kadang, mari sini, kata ayah ini. Anak ini tidak taat perintah. Karena di dalam diri dia sudah ada perasaan tidak mengasihi bapak ini. Sebab itu dia tidak mau taat pada perintah bapak ini. Mungkin anak ini terluka dengan bapak ini. Sebab ini anak tidak mau datang dan tidak ada perasaan takut untuk bapak ini marah dia karena dia sudah rasa dia sudah terluka dengan bapak ini. Di dalam kehidupan kita demikian. Jika Tuhan mengatakan, mari anakku, semua yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang berbeban berat, marilah, datanglah kepadaku. Tetapi kadang-kadang kita yang mendengar itu, kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat, kita akan datang kepada Tuhan, membawa hidup kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Kita pasti akan mengatakan, tunggulah Tuhan, saya belum mau datang sekarang. Biarkanlah saya dengan hidup saya sekarang, sebab saya lebih gembira menikmati kegembiraan dalam dunia ini. Kadang-kadang kita mau memilih jalan kita sendiri, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita juga seperti anak kecil. Bila seorang bapak mengatakan, anak mari. Bapak itu memanggil anak itu. Dan bila anak ini tidak mau menghormati bapak ini, anak ini tidak mengasihi bapak ini, kita akan melihat sesuatu perkara terjadi di mana anak ini tidak akan ikut perintah. Di dalam kehidupan rohani kita juga seperti ini. Walaupun dalam tubuh kita yang sudah dewasa, tetapi kita juga ada kedegilan, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau taat pada perintah Tuhan, tidak ada rasa takut. Bila Tuhan panggil ada ketakutan, ya aku harus pergi. Masih ingat cerita tentang Yunus, waktu Tuhan memanggil Yunus, Yunus lari. Karena Tuhan mau memakai Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, untuk memberitakan Injil di kota Niniwe, menyampaikan berita keselamatan bagi kota Niniwe. Tetapi Yunus melencong, pergi ke tempat yang lain. Dia rasa ada pemberontakan sedikit untuk lari dari Tuhan. Tidak ada perasaan takut dengan Tuhan pada waktu itu. Karena dia lebih rasa melihat dirinya sendiri, dia rasa tidak mampu. Di dalam kehidupan kita, kita tahu kalau Tuhan panggil kita, kadang-kadang ada juga kedegilan kita, tunggulah Tuhan, bukan masa sekarang saya mau bertobat, tunggu dulu. Tahun depan baru saya bertobat. Bila perkara ini kita tunda dan tunda, itu menunjukkan kita tidak ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dan apabila kita terus berjalan di jalan yang kita pilih, kita kehilangan hikmat daripada Tuhan. Yang datang hanyalah hikmat dan pengertian kita sebagai manusia. Dan apa yang terjadi? Kita akan mengalami kegagalan, kita mengalami kejatuhan dalam hidup kita. Sebab tidak ada hikmat dari Tuhan. Sebab itu saudara dan saudari, sangat penting bila kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan itu harus ada perasaan hati yang takut akan Tuhan.
Sebab kita tahu Tuhan itu bukan orang biasa. Tuhan itu adalah Tuhan segalanya yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, di dalam firman Tuhan berkenaan dengan jangan takut ini, yaitu di dalam Amsal. Perhatikan, Amsal pasal 8 ayat 13 mengatakan seperti ini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, karena Tuhan mengatakan aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Nah, sesuatu yang kita belajar di dalam firman Tuhan dalam Amsal pasal 8 ayat 13 ini. Jika kita mengasihi Tuhan, kita harus takut untuk tidak mau berbuat dosa. Perhatikan baik-baik. Jika kita mengasihi Tuhan, ada ketakutan dalam diri kita untuk tidak mau melakukan dosa. Tetapi jika kita tidak takut kepada Tuhan, maksudnya kita juga berani untuk melakukan dosa. Sekalipun itu adalah dosa yang berulang-ulang kali kita lakukan. Hari ini kita bertobat, esok kita buat lagi. Hari ini kita bertobat, esok kita buat lagi. Dosa yang berulang-ulang. Tetapi firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan itu harus ada sikap untuk kita membenci segala kejahatan. Nah, kita mengasihi Tuhan, bila kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita harus tunjukkan rasa hormat kita, takut kita pada Tuhan, termasuk kita takut untuk berbuat jahat, kita takut untuk berbuat dosa, baik itu dosa di hadapan manusia, baik itu dosa di hadapan Tuhan. Ini sangat jelas kata firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, aku benci melihat kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat kata Tuhan. Tuhan tidak suka. Jadi kalau kita benar-benar mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan, bagaimana reaksi kita, tindakan kita menunjukkan kita mengasihi Tuhan, kita takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, jangan berdosa, jangan berbuat dosa, dan jangan mengulangi dosa yang sama. Bila saya mengatakan jangan mengulangi dosa yang sama, tidak semua orang ada kekuatan untuk terus meninggalkan dosa itu. Sebab itu saya mengatakan di dalam khotbah saya minggu lalu bahwa pertobatan itu adalah satu proses, bukan untuk merasa menyesal akan dosa itu, tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh yaitu siap untuk meninggalkan hidup lama dan mengalami perubahan yang sepenuhnya. Ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara dan saudari, kita tahu banyak perkara yang kita ingin belajar di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bukan saja takut. Kalau kita mengasihi Tuhan, untuk poin yang kedua kita lihat di sini. Firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-13, bukan saja engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, bukan saja kita takut kepada Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan bukan beribadah kepada Allah-Allah lain. Menyembah Allah-Allah lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana? Harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan perintahkan agar kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena ini sahaja cara Tuhan berkomunikasi dengan kita, berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang dikongsikan di dalam pertemuan ibadah kita. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Sebab itu saudara dan saudari, jika kita mengasihi Tuhan, kita harus beribadah kepadanya sebab Dia adalah satu-satunya Allah yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Kita boleh memberikan hormat kepada orang lain, tapi tidak setanding kita memberikan hormat yang terpuji kepada Tuhan Allah kita. Mengapa? Sebab Dia Tuhan atas segala Tuhan, Dia Raja atas segala Raja, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu firman Tuhan mengatakan jika kita mengasihi Tuhan harus beribadah kepadanya. Kita harus memberikan hati kita beribadah kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan selalu mengatakan, marilah kepadaku, beribadahlah kepadaku. Kadang-kadang Tuhan punya tangan itu selalu terbuka. Marilah anak-anakku, Dia sering kali memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Sebab Tuhan mau berbicara kepada kita. Tetapi kita mengeraskan hati kita karena kita degil.
tidak mau mendengar suara Tuhan. Karena kita degil tidak mengasihi Tuhan. Sebab itu biarkan kedegilan kita mengikuti pemikiran manusia kita untuk lari dan tidak mendengar suara Tuhan. Hari ini berapa lama pun kita menjadi orang Kristen dan kita mengalami kejatuhan demi kejatuhan dalam hidup kita. Poinnya saudara dan saudari, kita sering kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, berbicara kepada kita, memberikan syukur kita, pujian kepada masa depan. Salah satu hadiah kita yang lebih terbesar yang tidak kadang-kadang Tuhan mengatakan di dalam hidup kita hari ini adalah nafas. Jalan ini adalah jalan yang berikan menuju kepada dengan kebenaran. Nafas yang Tuhan berikan jaminan. Sering kali kita mengatakan dia berikan kepada kita supaya kita datang kembali kepada jalan ini bersyukur. Itu pentingnya kalau kita tidur malam, esok pagi kita bangun, kita masih hidup, harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bangun, rupanya saya masih hidup. Semua ini karena kebaikan Tuhan. Tapi sebahagian orang tidak menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, tidak menunjukkan hormatnya kepada Tuhan, buka saja mata, dia lompat daripada katil dan terus memikirkan hal-hal yang lain tanpa mengatakan terima kasih Tuhan. Tidak ada terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan pun tidak ada. Saudara dan saudari, Tuhan adalah Tuhan yang layak menerima pujian. Sebab Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi kita. Sebab alasan untuk Tuhan memanggil kita beribadah satu-satunya sebab Allah rindu untuk berbicara kepada kita. Allah rindu untuk berbicara lebih dalam lagi kepada kita. Seorang anak dengan seorang bapak atau seorang anak dengan seorang ibu, jika hubungan sebagai anak dan ibu atau anak atau bapak tidak akrab, walaupun satu rumah tidak bertegur sapa, hubungan mereka lama-lama akan menjadi renggang. Sebab kita melihat bahwa mereka ada kehidupan masing-masing. Tetapi kalau anak ini bangun pagi, lihat ibu dan bapak ada, mereka bercerita, mereka berhubungan, berkomunikasi antara satu dengan lain, meluangkan masa bersama, kita boleh melihat pertumbuhan kasih, pertumbuhan hubungan erat yang baik itu lebih baik, kelihatan baik dan terpelihara. Demikianlah hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan dengan datang dan beribadah kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat intim dan dekat sehingga kita boleh mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan dekat bagaimana dengan kita. Tuhan mau berbicara kepada kita. Kalau kita lari-lari di jalan kita sendiri, tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Sebab itu di dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 20b mengatakan seperti ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. 1 Samuel ini adalah sesuatu perkataan yang benar-benar jelas untuk kita fahami. Di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 20b ini sangat jelas. Perkataan firman Tuhan, janganlah berhenti. Nah, ada perkataan sana, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Apa maksudnya? Jangan pernah berhenti untuk tidak mengikuti Tuhan. Harus ikut kepada Tuhan dan kepada Dia sejak kita beribadah. Jangan pesong-pesongkan lagi pikiran kita, hati kita untuk memandang Allah-Allah lain. Sebab di dalam firman Tuhan sudah jelas mengatakan, di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang dapat menyelamatkan. Dan nama itu adalah nama Yesus Tuhan. Tidak ada yang mengatakan, dijanjikan bahwa selain dari nama Yesus Tuhan, ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Hanya satunya yang dapat menyelamatkan, Yesus Tuhan. Sebab itu jangan berhenti untuk tidak mengikuti Tuhan dan jangan berhenti untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kita terus beribadah, semakin kita datang kepada Tuhan, semakin kita beribadah kepada Tuhan, hubungan kita terpelihara, hubungan kita menjadi intim. Kita dengan Tuhan itu semakin akrab. Kita boleh mendengar suara Tuhan. Saat kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan membuka hati, telinga untuk mendengar setiap apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Poin yang ketiga, kita lihat bersama-sama.
Poin yang ketiga, bila kita mengasihi Tuhan, jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan itu, perintah yang harus kita ikuti ialah jangan mengikuti Allah-Allah lain. Itu di dalam firman Tuhan yang ke-14. Perhatikan, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Nah, lihat, perhatikan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengasihi Tuhan, memang sudah jelas harus menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang harus kita turuti ialah jangan mengikuti Allah-Allah lain. Ini sangat jelas. Kalau Tuhan mengatakan ikutlah aku, ikutlah Tuhan. Sebab jelas bahwa hanya ada satu jalan yang menuju keselamatan, yaitu berjalan bersama Tuhan. Poin yang ketiga ini adalah sesuatu yang diingatkan kepada kita. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jangan mengikuti Allah-Allah lain. Mengikuti Allah lain bermaksud melakukan sesuatu perkara, yaitu menduakan Tuhan, melihat Allah yang lain, dan menyembah Allah-Allah yang lain. Ini maksudnya. Yaitu kita tidak boleh mengikuti jalan Allah-Allah lain. Kita harus fokuskan pikiran kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Hanya menyembah kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Dan jangan menyimpang kiri, menyimpang kanan untuk kita menyembah Allah-Allah lain. Seperti kepercayaan nenek moyang kita. Banyak perkara yang boleh menjadi berhala di dalam hidup kita. Sebab semua perkara yang kita percayai, baik itu dipercayai oleh nenek moyang kita, menyembah batu, menyembah pokok, dan melakukan ritual-ritual itu tidak ada keselamatan. Sebab hanya kita memberikan suatu ritual, memanggil roh itu untuk menolong kita. Tetapi semua roh itu adalah roh dari roh kematian. Hanya satu roh yang hidup, yaitu roh Tuhan Yesus. Sebab itu kita percaya, Yesus mengatakan kalau kamu mengasihi aku, ikutlah aku dan jangan ikut-ikut Allah lain. Percaya atau tidak, kita harus mengerti akan kehendak Tuhan ini di dalam hidup kita. Bukan saja menjuru kepada hal berhala tentang penyembahan berhala yang kita ada di sekeliling kita. Karena firman Tuhan itu sangat jelas. Mengikuti Allah-Allah lain dari segala bangsa yang ada di sekelilingmu. Kalau kita hari ini kita memang dikelilingi oleh beberapa bangsa-bangsa dengan mempunyai kepercayaan mereka sendiri. Sebab itu Tuhan sudah menjelaskan dan mengingatkan kita. Hanya percaya kepada Tuhan, hanya mengikuti Tuhan dan bukan mengikuti Allah-Allah yang lain yang dibuat oleh tangan manusia. Sebab Tuhan kita itu bukan kita yang buat, tetapi Tuhan yang buat kita, Tuhan yang cipta kita. Tetapi Allah-Allah lain itu adalah dibuat oleh tangan manusia. Jadi semua itu adalah Allah-Allah yang mati. Allah yang hidup dan kekal adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang seterusnya kita perhatikan. Mengikuti Allah lain kadang-kadang itu kadang-kadang itu menjuru kepada kehidupan kita yang tanpa kita sadari ada banyak berhala di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah lebih fokus kepada sesuatu benda, seperti kita sudah tidak memikirkan hal yang lain, sepanjang hari kita menonton TV, mengikuti drama seterusnya, dan tidak ada waktu diberikan untuk Tuhan, itu juga dipanggil berhala. Atau kita menghabiskan waktu kita untuk sepanjang hari bermain game dan tidak memberikan waktu untuk Tuhan, itu juga berhala. Ada banyak berhala-berhala yang perlu kita kenal pasti dan tolak di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudari, kita harus mengerti bagaimana Tuhan mengajar kita. Jangan mengikut Allah-Allah lain. Kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada siapa kita harus mengikut, kepada Allah kita, Tuhan kita, dan jangan kepada Allah-Allah lain. Sebab kita sudah tahu maklum dari zaman dahulu daripada perjanjian baru juga kita sudah dengar apa yang dilakukan. Seperti satu kisah yang kita boleh ambil di mana waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dan Musa sudah berapa lama di atas Gunung Sinai dan tidak turun-turun pada waktu itu. Lalu orang-orang Israel mengatakan kepada Harun, buatkanlah kami patung lembu emas untuk kami lihat dan kami tahu dia adalah Tuhan dan kami sembah. Maksudnya dari dulu orang sudah mulai memikirkan tidak boleh berjalan tanpa Tuhan. Cuma jalan pemikiran mereka itu yang salah. Oleh karena mereka tidak melihat Musa memimpin mereka, sudah mereka tidak tahu arah tuju hidup mereka. Sehingga mereka memanggil Harun, Harun, buatkanlah kami patung emas daripada lembu ini.
supaya kami boleh melihat itu, dan Dia adalah seperti Tuhan kami. Jadi dari dulu kita sudah melihat manusia membuat patung itu dan dijadikan gambaran seperti Tuhan mereka. Jadi kalau kita bercakap tentang lembu emas yang dibuat oleh orang-orang Israel pada waktu itu, sampai hari ini juga kita lihat patung-patung seperti lembu emas yang disembah oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu daripada kepercayaan orang Hindu, mereka menyembah. Tetapi sesuatu hal bagi kita yang mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita jangan menoleh ke kiri atau ke kanan lagi untuk melihat Allah-Allah yang lain. Kita punya pikiran hanya fokus mengikuti Tuhan. Sebab kalau kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Sebab itu bila kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, hati kita, pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah berdusta dengan Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tetapi di dalam hati kita masih memikirkan bahwa ada hal-hal yang lain yang membuatkan kita tergoda. Mungkin kita mendengar kiri kanan mengatakan, di sana ada seorang dukun yang paling bagus bagi obat yang menyembuhkan dan sebagainya. Walaupun kita sudah percaya Tuhan, tetapi kadang-kadang kalau kita mendengar tawaran-tawaran dunia, kita pun mulai terjerumus dan mulai memalingkan pandangan kita mengikuti Allah lain, percaya kepada Allah lain. Hari ini saya juga mendapat tahu bahwa ada beberapa orang yang pernah kongsikan dan pernah ceritakan kisah hidup mereka. Sekian lama mereka menjadi orang Kristen, tetapi mereka menduakan Tuhan. Mereka mengikut Tuhan, tapi di dalam kehidupan mereka masih mengikuti Allah lain. Jadi kita boleh melihat orang-orang seperti ini, kita melihat kehidupan mereka. Mereka bila benar mencari Tuhan, mereka akan mengalami damai sejahtera. Tetapi lain arah, mereka mengikuti Allah yang lain. Jadi bila dia kembali ke rumah, mereka akan rasakan ada sesuatu yang bergolak di dalam hidup mereka. Rasa tidak damai, rasa tidak aman, rasa seperti kehilangan damai sejahtera. Sebab ada roh-roh yang sedang memburu, yang coba untuk menarik kepada dunia yang lebih dalam, yaitu penuh dengan kegelapan. Sebab itu jangan coba deal dengan kuasa-kuasa Allah-Allah yang lain. Karena mereka akan terus menarik kita bukan kepada hal yang baik, tetapi kepada hal yang menjatuhkan dan membawa kepada kejatuhan hingga kepada lembah yang paling dalam dan yang paling gelap dalam hidup kita. Sebab itu kita hanya mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku ingin mengikuti Engkau. Tetapkanlah pendirian kita untuk mengikuti. Walau apapun yang terjadi, katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku tetap mengikuti Engkau. Orang yang tetap mengikuti Tuhan akan tetap berjalan dan akan terus berlari dan akan mengalami sesuatu kemenangan karena dia akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali yang melintasi langit biru. Sebab kalau kita menjadi ikut-ikutan, pernah nampak seperti ayam atau itik, kalau ada anak-anak yang mengikuti ibu dia, kemana ibu ini akan pergi dia akan ikut. Jadi kalau kita seperti itik atau ayam, kemana ibu kita pergi kita akan ikut dan di sana-sana sahaja. Tetapi kalau kita mengikuti bagaimana gelagat dan tingkah laku sikap prinsip burung halang, dia hanya sebentar hinggap dan dia akan lebih terbang. Dan dia ada kekuatan untuk terbang tinggi. Di dalam kehidupan rohani kita harus ada sesuatu peningkatan rohani untuk lebih terbang tinggi, lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi jangan hidup rohani kita itu mendatar saja. Tidak ada peningkatan. Sebab itu sekian lama kita menjadi orang Kristen, tidak ada pertumbuhan. Dan itu yang membuatkan kita rasa mati rohani. Sebab kita tidak mengerti bahwa hidup kita perlu ada satu next level. Lebih lagi cari Tuhan, mengikuti Tuhan. Dan jangan menduakan hati untuk mengikuti Allah-Allah yang lain. Kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tetapkan hati kita kepada Tuhan. Saudara dan saudari, firman Tuhan yang mengatakan di dalam hal Ulangan pasal 5 ayat 9 hingga ini. Dia mengatakan seperti ini. Tentang hal jangan mengikuti Allah-Allah lain.
Firman Tuhan mengatakan di dalam ulangan ini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan katakan, aku Allah yang cemburu. Kalau kita mengikuti Allah-Allah lain, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang sudah mengadakan adanya kita, kehidupan kita dalam dunia hari ini. Tetapi kita memalingkan diri daripada pencipta kita, mengikuti Allah-Allah lain. Tuhan mengatakan, aku adalah Allah yang cemburu dan Dia akan membalas kesalahan itu seperti kesalahan bapa kepada anak-anak. Saudara dan saudari, perkataan cemburu itu bukan saja manusia ada perasaan cemburu. Manusia bila ada perasaan cemburu itu lebih kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat yang dilakukan. Tetapi Tuhan, perasaan cemburu itu adalah karena kebaikan sebenarnya. Dia rasa cemburu karena kita lari mengikuti Allah-Allah lain. Sedangkan Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita nyawa. Tiba-tiba kita memalingkan wajah kita dan tidak mengikuti Tuhan. Kalau seorang bapa mengatakan, mari anakku. Tiba-tiba seorang anak yang modal lihat bapak dia kata, tidak, aku mau mengikuti dia. Tiba-tiba anak itu lari dan ikuti orang lain. Seorang bapak itu atau seorang ibu itu ada perasaan cemburu. Kenapa anak saya ikut orang lain? Dia lebih suka orang lain dan bukan ikut saya. Ibu dan bapak ada perasaan cemburu juga. Demikianlah Bapak kita di surga. Perasaan Bapak kita di surga itu sangat jelas. Sebab Dia tidak mau kita hilang dan lenyap dari dunia ini. Karena salah untuk melangkah, salah untuk memilih jalan di dalam hidup kita. Yang keempat dan terakhir, kalau kita mengasihi Tuhan, jangan pernah bangkitkan murka Tuhan. Faham? Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan pernah bangkitkan kemarahan Tuhan. Karena firman Tuhan di sini mengatakan, kalau kita membangkitkan kemarahan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa boleh terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang dahsyat terjadi di dalam hidup kita. Seperti di dalam ayat yang ke-15 mengatakan, jangan bangkitkan murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, jangan bangkitkan kemarahan, murka Tuhan kepada kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, nyatakan diri kita mengasihi Tuhan, tindakan kita, perbuatan kita mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, tetapi membangkitkan murka Tuhan, banyak perkara akan terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang jahat terjadi dalam hidup kita sehingga kita tidak mengerti kenapa hal ini terjadi Tuhan. Lepas itu kita mempersalahkan Tuhan, lepas itu kita marah Tuhan. Sedangkan hal itu terjadi karena tindakan kita, kebodohan diri kita sendiri untuk tidak mendengar perintah Tuhan, tidak ikut perintah Tuhan, tetapi kita suka membangkitkan amarah Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, hai anakku, berbaliklah dari dosamu yang jahat, marilah datang kepadaku. Tetapi anak ini mengatakan, tunggu Tuhan, saya belum siap lagi untuk pulang kepada Bapa. Saya belum siap lagi untuk balik dan menjadi orang yang baik. Karena saya rasa saya lebih selesa dengan kehidupan saya sekarang, bersenang-senang lenang, berpesta pora dengan teman-teman saya. Jadi itu juga boleh membangkitkan kemarahan di dalam hati Bapa. Kalau kita mengatakan di dalam perkataan ini, Ia akan memunahkan engkau dari muka bumi. Perkataan memunahkan engkau dari muka bumi, menurut pengertian kita itu, Tuhan akan melenyapkan kita. Bila kita membangkitkan murka Tuhan, kita membangkitkan kemarahan Tuhan. Bila Tuhan betul-betul marah dengan kita, Dia boleh melenyapkan kita dari muka bumi. Masih ingat apa yang terjadi kepada Sodom dan Gomora? Sebab orang-orang di Sodom dan Gomora tidak mau bertobat. Orang-orang di Sodom dan Gomora tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sampai Tuhan merasa marah dan mereka membangkitkan kemarahan Tuhan. Sehingga Tuhan memunahkan mereka dari muka bumi. Sehingga hari ini semua orang daripada saintis dan daripada pengkaji seringkali memikirkan sesuatu berlaku di kota Sodom dan Gomora.
Mereka boleh melihat seperti ada sisa-sisa belerang, sesuatu kepanasan yang luar biasa terjadi di tempat itu satu ketika dulu. Tetapi firman Tuhan sudah menjelaskan, Sodom dan Gomora mendapat murka dari Tuhan. Karena mereka membangkitkan murka Tuhan. Mereka tidak kembali kepada Tuhan, tidak memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Tetapi mereka hidup dalam dosa, mereka hidup dalam pesta pora, mereka hidup dalam perzinaan dan sebagainya. Saudara dan saudari, banyak perkara yang kita boleh belajar dalam hidup kita. 4 perkara ini kita pegang baik-baik. Kalau kita mengasihi Tuhan, turutilah perintah Tuhan, senang saja. Untuk kita menuruti perintah Tuhan, harus belajar takut kepada Tuhan. Bila kita mengatakan kita harus takut kepada Tuhan, jangan mengulangi dosa yang sama, jangan mengulangi dosa yang Tuhan tidak suka. Bila kita mau bertaubat, bertaubat sepenuhnya. Yang kedua, bila kita mengasihi Tuhan, kita memberikan hidup kita untuk mengabdikan sepenuhnya kepada Tuhan, beribadah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan kita mengikuti Allah-Allah yang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, ikutlah Tuhan dan jangan mengikuti Allah-Allah yang lain. Yang keempat dan terakhir, kalau kita mengasihi Tuhan, jangan pernah membangkitkan amarah Tuhan, murka Tuhan. Sebab bila Tuhan murka kepada kita, kita tidak boleh tahan. Karena dia akan memunahkan kita, dia akan melenyapkan kita sekelip mata saja dari muka bumi. Saudara dan saudari, untuk 4 pelajaran ini kita abdikan dalam kehidupan kita. Untuk kita praktikkan, untuk kita pelajari. Supaya kita boleh berjalan dan mengerti kehendak Tuhan lebih lagi. Kembali kepada hal yang mengasihi Tuhan. Kesimpulannya ialah bila kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita ambil poin belajar takut akan Tuhan. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah Tuhan dan hikmat Tuhan akan diberikan kepada kita. Dan kita boleh berjalan sejauh manapun dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tetapi kalau kita berjalan dengan pendirian kita sendiri, kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, kita tidak boleh melangkah jauh. Sebab perjalanan kita akan terbatas karena ada banyak kesulitan, ada banyak masalah, pergumulan, silih berganti di dalam hidup kita. Sebab itu saudara, masih belum terlambat untuk kita memperbaiki pulih kehidupan kita. Belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini yang sangat penting. Kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Kita mengasihi Tuhan dan mengikuti perintahnya. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar. Ajarlah kami untuk taat dan takut akan Tuhan. Mentaati perintah-Mu dan menunjukkan kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami berjalan bersama Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, roh kami lemah, roh kami peturut, tetapi kami meminta Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami, supaya kami belajar takut akan Tuhan, dan kepada Tuhan saja kami beribadah, dan kepada Tuhan saja kami ikut, dan kami tidak akan membuat Tuhan marah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu saat ini, berkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama membaca doa Tuhan. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya saudara, kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Allah sumber kuatku. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau. Tak ku andalkan